Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara dua geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak ini Pak? Malam itu. Sebelum kejadian. Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini Pak Pulung nih, Jawa Timur, orang Kediri ya. Rapat hari ini tidak memerlukan quorum Pak, karena kita membuat kesimpulan ya. Kita mulai saja ya Pak ya. Dan kita nyatakan terbuka untuk umum. Jadi nanti Pak Kapolrestabes akan memberikan penjelasan ya, nanti juga Pak Kabid Propam Polda Jawa Tengah juga kami berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait perkara tewasnya seorang pelajar Jawa Tengah ya yang ditembak anggota Polri ya, yang saat ini kasusnya sudah ditangani baik konteks pidana maupun etika ya Pak ya. Nanti dijelaskan. Ada yang dari Polda, dari Reskrim ada Pak? Oh oke. Pak siapa Pak tadi Pak? Helvi. Kok nggak ada sih sini? Halo. Nanti jelaskan juga. Jadi yang Bapak menjelaskan AKBP Helvi ya? Oke Pak AKBP Helvi, Pak Aris, Pak Irwan. Pak Irwan itu kan terkait kejadiannya ya kan ya, latar belakangnya apa, seperti bagaimana, lalu penanganannya kan di Polda langsung Pak ya, pidananya di Pak Helvi, etiknya di Pak Aris ya, supaya masyarakat tahu Pak. Jadi kami sampaikan bahwa forum ini ya kan kita memang tidak dalam konteks untuk menyudutkan pihak-pihak manapun, tapi justru kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman agar menyampaikan kepada publik apa adanya masalah yang terjadi ya, dan bagaimana penanganannya ke depan. Mungkin itu pertama Pak Kapolrestabes ya, disampaikan Pak. Kalau tadi ada makalah ya paparan ya bisa disampaikan. Saya pikir tidak perlu yang langsung pointer-pointernya aja Pak ya, karena waktu kita terbatas. Lanjut Pak Kabid Propam Pak Aris ya kan, Pak Helvi. Masing-masing mungkin ya 10 menit lah udah ya. Silakan monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 3, Pimpinan Sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati,
kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia ini ya, anggota ya, Pak ya? Siap, betul. Oke. Nanti Nah, jatuh itu kenapa dia? Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya, dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah menghalangi supaya siap. orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. yang ngejar itu udah balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan
salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Kami persilakan keluarga Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 Pimpinan Sidang RDP, yang kami hormati seluruh peserta sidang yang berbahagia, mohon izin menambahkan terkait dengan kejadian sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kapolres Tabes maupun Kasubdit 3. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian akibat penembakan yang dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan
satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada tambahan lagi Pak Siap. Kapolres? Siap, izin Pak Ketua. Pada kesempatan ini kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir Aibtu R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi, kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak ini Pak? Malam itu. Sebelum kejadian? Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini kejadian di malam itu Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu Pak? Tadi Pak itu. Nah, ini kalau tadi gabungan Pak ini anunya Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah Pak. Jadi semua didapat dokumen dari HP-nya si Mikael. Betul. Ini sebelum kejadian penembakan Pak. Ada dia bawa senjata nih Pak? Ada. Dicepetin mungkin TKP Mas. awal, lihat dulu. TKP awal tawurannya. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Itu apa itu? Kain deh. Batu dalamnya. Sarung diisi batu. Nah, kita juga sedikit terbantu dengan dokumentasi yang dilakukan oleh para pelaku tawuran ini.
Udah ada lagi nggak? Kalau ada yang nggak disimpan ganti video. Dimajuin dikit, Iya. dicepetin dikit. Maksudnya di video pertama dimajuin, kira-kira di titik-titik terakhirnya. Ya kira-kira sepertiga sebelum selesai. Dimundurin dikit, ya. Dimundurin. Dimajuin sampai 2/3. Dicepetin sampai 2/3. Nggak bisa dimajuin, oke. Baik, setelah tawuran di sini Pak, kemudian salah satu pihak yang kalah kemudian melarikan diri. Nah, ini termasuk yang melarikan diri ini yang bawa saja Pak. Itu memang dicat merah ya? Seluruhnya? Siap. Bukan darah ya, bukan ya? Bukan dicat merah. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia? Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul. Yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu Pak. Nah ini kemudian menurut pemeriksaan dari kendaraan ini ada yang jadi korban Pak. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya lanjut. Nah ini posisi almarhum dia berada di motor merah Pak. Nanti ada kelihatan motor merah di sini. Almarhum itu ketika ini Pak posisinya almarhum di sini. Ini motor yang Ya, almarhum dalam naik. proses pengejaran. Pada saat mengejar menyalip yang orang yang dikejar itu Pak. Nah nanti yang dikejar ini penumpangnya kena sabet Pak. Ya mungkin bisa dilanjut. Kira-kira ini sketsa tawuran ketika masih Apa ini kosong. nama-nama apa? Seroja ini dari mereka sendiri? Jadi Tanggul, Jerman siap. apa itu? Betul Pak. Jadi nanti kami juga sudah siapkan penjelasan sendiri soal fenomena tawuran di Kota Semarang ini Pak. Kelompok-kelompok remaja. Oke. Siap. Ya lanjut. Nah di slide ini kelihatan bahwa orang yang dikejar itu kemudian masuk di depan Masjid Al-Amin. Itu orang yang dikejar kemudian masuk ke gang ini Pak. Jadi setelah bertemu dengan anggota kami Ya, ini. dari arah kiri, bukan Pak, nanti dari arah kiri. Di play Mas. Oh iya. Kita siap-siap nanti 4 menit lagi menyanyi Indonesia Raya berdiri semua Pak ya. Siapa Pak? Siap. Nah ini yang dikejar masuk gang sini Pak, sehingga upaya pengejaran itu dihentikan oleh grup lawan. Ya lanjut. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini korban yang di motor yang dikejar ini Pak, atas nama Vano, ini terkena sabetan sajam yang dilakukan oleh kelompok pengejar. Ya, lanjut. Ini pelaku anak yang diamankan, Mikael. Ini dari HP Mikael inilah kemudian yang kita dapatkan dokumen video-video aksi tawuran yang mereka lakukan. Kemudian Dani ini yang melakukan sabetan kepada Vano tadi. Kemudian pelaku anak yang lain perannya membawa sajam. Lanjut. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut.
Lanjut. Ini saja yang paling panjang itu Pak adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada pernyataan dari ada 17 anak remaja yang terlibat dalam tawuran pada malam hari itu. Ini ada kesaksian dari beberapa yang kami cuplik. Kalau diperkenankan kami Ya, tayangkan. silakan aja. Silakan ditayangkan Mas, pernyataan. Setelah itu, kampus Firman itu tiba di tempat saya dengan menggunakan pulang ke rumah masing-masing. Nama saya Febri, saya dari kampung Jerman, tim Jerman, menyampaikan kalau saya diajak almarhum Gama sama Satria, itu saya diajak saudara Gama diajak tawuran, terus saudara Gama itu menyampaikan mau ambil sajam di rumahnya Satria, terus itu Satria ambil sama Gama itu langsung itu udah kumpul mau berangkat, terus itu apa namanya udah mau berangkat, terus saudara Adam ke rumah saya itu langsung pada berangkat semua. Dan sampai di situ saya langsung arah ke Tanggul Barat. Ke Tanggul Barat itu saya ketemu sama 2 orang yang saya tidak kenal. Tanggul Barat saya tidak kenal. Itu yang goncengan sama almarhum itu Nugroho sama Tanggul Barat itu boncengan bertiga. Saya boncengan sama Sakti sama Tanggul Barat yang satu. Dan sampainya di Tanggul Barat, saya disampaikan sama Gama mau itu apa namanya disuruh bawa sajam. Bertiga itu saya bawa sajam, terus saya sajamnya dikasih ke bawah itu samping motor, terus saya berangkat di TKP saya itu Gama itu minta sajamnya, yang di pos itu sajamnya diminta Gama. Oke, kita Scott kita nyanyi Indonesia Raya Pak.